Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai kita apapun situasi hidup kita. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Yosafat, uskup dan martir. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan tadi kita mendengar kisah tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Mereka tahu Yesus akan lewat, lalu mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Bapak, Ibu, Yesus mendengar teriakan minta tolong dari orang kusta tadi. Berarti Yesus juga selalu setia mendengarkan permintaan tolongmu dalam setiap doa-doa yang kau lantunkan kepadanya. Yesus tidak menutup mata, tidak menutup telinga terhadap kebutuhan kita masing-masing. Orang kusta tadi berteriak. Hatinya Yesus tergerak oleh belas kasih, maka ia menyembuhkan mereka 10 orang tadi. Percayalah, hati Allah senantiasa tergerak kepada kita yang selalu setia memanggil namanya, yang selalu setia berharap kepadanya. Tinggal tunggu waktunya Tuhan, Bapak Ibu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian 10 orang kusta tadi sembuh. Tapi 1 orang saja yang kembali berterima kasih sambil bersujud di hadapan Yesus dan memuliakan Allah. Maka Yesus bertanya, di manakah 9 orang yang lain? Masa cuma 1 orang asing ini, orang Samaria ini yang datang? Kita diingatkan agar selalu mengucapkan terima kasih akan setiap pemberian siapapun, terutama pemberian dari Allah atas napas kehidupan ini. Berterima kasihlah. Ingatlah bahwa Allah seorang diri yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Mengucap syukurlah, bersujudlah di hadapan Dia akan semua rahmat yang sudah kita terima dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang asing ini datang dan menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita mengenal Dia, kita mendengarkan firman-Nya. Hendaknya kita juga sujud menyembah Dia dalam setiap doa-doa kita. Semoga kita tidak lupakan kebaikan Tuhan, tapi terus menyerukan rasa terima kasih kita dalam doa yang kita lantunkan. Yesus juga mengatakan kepada orang asing tadi, "Berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Apakah kita punya iman, Bapak Ibu?
Kalau iya, apapun tantangannya, percayalah Tuhan sedang berjalan bersama kita. Dia sedang menyembuhkan engkau. Dia sedang mengangkat persoalanmu. Bersyukurlah senantiasa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi mereka ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Teguhkan iman mereka Tuhan. Biarlah penolakan yang mereka terima bukan memadamkan semangat mereka, tetapi terus menguatkan mereka untuk melakukan kebaikan, berbagi kasih dengan sesama yang menderita. Biarlah hadirnya mereka Tuhan sungguh menjadi tanda kehadiran. Berikan mereka semangat untuk berbagi hidup dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Tambahkan iman mereka bahwa Engkau Allah yang menyertai mereka dalam setiap perbuatan baik yang mereka lakukan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.